Iya, nih kasih dia apa diselingkuhi. Itu tuh kalau nggak si Wendy bencong, itu rombongan ada satu lagi tuh. Nggak apa-apa. Aku dibilang nih Ah, kasih. biasa kan yang bilang Kak melanakan Kak itu kan Jesko Kak. Aku kawin 2 kali nggak apa-apa kok, nggak jadi persoalan. Kalau sekali pun nggak apa-apa ya selagi nggak nyusahin kalian. Iya, katanya aku perawan tua nggak apa-apa kok, nggak jadi persoalan. Siapa bilang si Jesko? Ada orang, tapi aku nggak jadi persoalan. Emang iya aku perawan tua. Bilang pergi, udah perawan tua gila lagi aku bilang. Apa? Hah? Udah ada tadi Virgin, udah pada tua, masih itu nggak ingat umur, ha? Salah masuk kau. Ceramah bukan ke sini. Ceramah ke surau, ke musola, ke majelis taklim. Ini komal-komal huru hara. Udah hilang orangnya sebentar cuman aku ngomong gak hilang dia. Kak. Mana sanggup lama. Karena kata-kata dia tuh kebalik ke dia sendiri. Kalau aku kan gampang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Itu kan cantik. Itu kan cantik kamu Virgin. Mana-mana, coba kalian datang ke sini. Aku melihat kalian taping, taping lah di bawah tuh sampai mati. Nah, aku itulah. Desko nyerak-nyerak kawin sama orang, nanti kalau udah bermasalah semua diungkit. Siapa? Desko kasih orang kawin banyak-banyak, nanti kalau udah bermasalah semua dibangkit itu. Iya, Udah tahu kita sifatnya. semua ditagih-tagihin. Kan PA. Oh, nggak minta kau yang ngasih Desko. Sesiap aja Widya, kau dihajar sama Desko lah, kau aja Widya. Hmm. Jauh suaramu, Dek. Mang, mang, tenang, mang. Percuma. Oh, waktu kau lipat kain tak ada. Nah, ini kepala aku nanti kebakar semuanya. Pamalana aku kok nggak dikasih kip, karena tuh doang. Kakek tuh mau itu tuh. Ya kek, mah curang kakek mah. Kakek. Kakek tuh kalau kalau mana kakeknya? Kok turun? Nggak tahu tuh kakek ngapain dia turun naik turun naik turun. Kakek biasa keluar masuk ih. Kakek ganteng. Karen Nata mana Karen? Anaknya mau datang. Renata lagi ngurus tanah 5 hektar yang mau dijual. Oh, iya. Karena apa? Buat beli tanah kuburan tuh Jesko. Kalau di sana itu mahal tanah kuburan. Makanya Renata jual tanah. Apalah kakek ini naik lah lagi kakek kakek naik turun keluar masuk aja kayak ingus. Naik lagi kek. Ih dia mana? Dengar aku Jesko. Tengok tuh Renata baik dia jual tanah 5 hektar untuk menyiapkan kuburan kau di Australia. Karena di sana tanah kuburan mahal. Tidak kayak di Indonesia. Typing si kakek ini ada aja aku salahnya lagi sama dia. Typing apa yang gak aku baca? Mana? Mantap suaranya. Kan si kakek cuma ngomong mantap suara. Lama-lama aku ikat juga nih di pohon toge nih si kakek.
dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Makanya jangan jadi kakek, jadi bujangan aja. Lama-lama aku sembur juga nih orang tua, bikin kesel aja. Taping siapa yang dibaca kakek? Di sini nggak kelihatan taping siapa kakek. Aduh, kakek, kakek. Netizen kok ini ya, punya beda itu ya, Karatu. Yang diposting sama yang di sosmed itu beda ya. Oh. Terus setiap orang datang, Gavi Alexandra sudah bergabung begitu maksud kakek, Iya. Kakek ya. Kakek lempar dulu tuh si Virgin minta udah sange tuh minta dilempar pakai koin. Lemparlah 100 dia. Katanya kemarin cinta sama si Virgin. Iya. Nanti aku bilangin Jesko loh kakek. Levelnya udah 16. Nanti aku bilangin Jesko nih si kakek. Biar itu kan disidangkan kasusnya masih itu sama siapa namanya sama Ratu Kritik. Ya, orang begitu benci ke si Ratu Kritik, ke si Malana, ke si Renata. Lia Rungkat maksudnya? Lia Rungkat Kak, nama akunnya tuh Lia, namanya Lia Kak. Iya maksudnya Lia Rungkat. Lia Rungkat Peking, nama akunnya. Lia Lungkat Kak. Wah, ini akunmu, Kak. Kak Ratu. Nah, kalau Kak Ratu tuh Lia Amat, bukan Lia Rungkat. Kalau Rungkat tuh turun. Kalau Lia Sahabat gimana? Terus ini akunnya siapa? Aku Ditanya sama kakek. Bang Mahdi, welcome. Bang, jangan ini Bang, naik aja Bang, sini Bang. Mengungkap gitu loh. Siapa? Tapi by the way, ntar malam Bang Mahdi jam setelah Isya ya. Alah, si Virgin juga udah nafsuan juga lihat si kakek. Aku takutnya menggatal dibilangnya, padahal kita kan cuma berteman. Sinyal kakak bagus nggak ya? Kedengar langsung nggak suaranya? Atau kerabat? Aku nggak lihat tuh siapa-siapa datang ke sini. Nah, itu dia. Ada Pak Picu tuh. Udah ditarik. Laki-laki Udah ditarik Pak Picu. Pokoknya nanti malam jangan ada yang naik biar gak terganggu ya. Nggak ada, kalau kita Pak Picu malam sendiri. tap aja, kita bagian tap ya rame ya Pak Picu ya. Hanya untuk sementara. Pada kemana ini si bulan merindu juga nggak ada, mulut netizen malu muncul. Pada kemana ini? Mana mulut netizen juga keren tahu nih. Iyalah. Nah ada si Wardah juga. Wardah, halo Wardah. Oh. Nggak seru, nggak ada Renata pagi-pagi. Biasanya kita menggigit pagi-pagi. Ya udah rungkat aja lah kita lah yuk. Enggak Ada. Sebentar lagi sampai si Ratu Kritik pergi kerja. Oh ya. Jadi Kak, dicariin katanya Kamalana suruh live terus jangan ada jeda gitu. siapa? Adalah orang jangan live maksudnya live terus pokoknya soalnya seru katanya. Ada orang kayak gitu. Kalian suruh live aku terus, kalian nggak pernah lock oren sama aku. Cobalah lock oren, kasih itu pause satu, barulah live lah terus kita tuh. Begitu Aduh, bukan? punya aku. Lempar. Ini nanti Bercanda. Bombi nggak mau naik kah? Aku sampai aku tadi kalau si Dede mungkin udah sakit hati tuh. Aku aja di nikah siri. aku
udah cek VT-mu, Bang Mulut. Mulut netizen, Mak Ratu sudah ngecek sayang, sudah komen pun Mak Ratu di sana Coba Aku udah ngecek ya. tentang uang 100 juta. Posting ulang itu ya, PT-PT-nya mulut netizen itu diposting ulang ya, sayang. tar dulu. Coba kita lihat mulut netizen siapa kan. Ulang. Kak Meka. Cantik aku datang cantik kita datang Oh, Kak Meka aku, selamat pagi Kak Meka. Naik nggak dia ya? Lagi dunia. Kak Meka, naik Kak Meka. Kakak apa sayang? Naik sini. Iya, Kak Meka, kangen aku. Ini juga nak. Ini juga deh. Maju jauh di sana. Mute semua guys. Kakakku, Kakak Meka itu yang cantik. Iya, tante idola aku iya menurut nantinya. Kak, aku parkun ya. Aku Oke, tadi minta Kak. izin. Aku tadi minta izin dulu sama laki aku lah kakak. Aku mau naik di room kalian, ya kan? Yang namanya pasangan kita kan pasti nggak mau kita punya masalah ya kan kakak. Jadi aku minta izin dulu. Benar banget. Iya dong. Aku tuh dari tadi udah ngintip-ngintip sih sebenarnya. Loh, Cuman aku Maaf Kak Meka, aku potong ini. Kak Meka nggak adil. Aku lihat Kak Meka nggak pernah datang lagi dari rantai ya. bukan Bunda, aku nggak tahu Bunda live. Karena kan aku belakangan ini kan lagi sibuk. Aku lagi menyusun strategi. Bagaimana nanti kalau bully sekali lagi terjadi sama aku langsung tanggap darurat, langsung cepat aku. Mantap. Aku udah nyusun beberapa pengacara. Termasuk nanti aku minta sumbangan sama kalian ya. Minta sisi kelimbe kata orang Padang kimbe. Karena kan ada pengacara bilang sama aku, kenapa nggak disebutkan aja namanya, nggak ada masalah katanya. Aku bilang sama dia, aku nggak mau nyebutkan namanya bang. Artinya aku tetap menjaga nama baik dia, menjaga kredibilitas dia dan integritas dia. Aku nggak mau nanti gara-gara aku hilang mata pencahariannya dan nanti aku akan berdosa kepada Tuhan, ya kan? Tangan dia yang menghilangkan mata pencarian kita ya Kak Meka. Kakak Mika, semangat kakakku. Semangat Mbak Widya. Jadi gini, pada saat ini kan kita berpikirnya positif ya. Ini kan sebenarnya sosial media di mana kita mempunyai ya kita boleh aja kita berpendapat tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang kan gitu ya. Nah, tapi pada saat pribadi kita, kehidupan pribadi kita atau keluarga kita disentuh dan ya pasti dong kita bergerak ya kan. Alin. Kakakku ini, Kak Alin aku nih mulutnya lantam loh. Kalian nggak perlu mulut lantam. Gas naikkan loh kakakku ini. Kak Alin, welcome. Alin, di sini perlu mulut lantam Kak Alin. Kak Mika, aku follow fallback nanti ya. Boleh, sekarang juga boleh. Siapa yang Ya, lantam fallback dong. naik. Alinor, Kak Alinor naik. Iya Kak Alin. Naik kakak, mulut kayak kakak nih perlu dipersiapkan untuk menanggapin manusia-manusia yang kayak gitu. Ya. Makasih Kakak Mika, semangat. Mana Kak Alin? Mana Alin? Tolong dong kan udah ditarik tadi Nggak kemana bisa. hilang? Tatar fullback lagi. Enggak Kak Alin. Kak Alin gaskan Kak Alin, naik Kak Alin. Kak Alin nggak mau bermasalah dia. Itu juga kena Kak Joyce katanya mau dilapor. Kak Mika, Kak Joyce mau dilaporkan katanya. Sekarang gini, kalau semua orang gampang melaporkan, jadi untuk apa ada hukum di Indonesia ini? Ya, kalau semua mau dilaporkan, mau berapa orang yang mau dilaporkan? Jadi gini, kalau dari kita nih ada 20 orang, kita dilaporkan, yang melaporkan satu, pasti di situ bertanya loh kepolisian, sebenarnya siapa yang salah? Yang melaporkan apa yang dilaporkan? Oh Kan gitu ya. Iyalah. Siapa sih sebenarnya yang mempunyai ini yang dilaporkan apa yang melaporkan kan gitu. Gini, secara kode etik ya itu udah
sekarang gini ya, kalau didengar di bawah nih ya, diintip-intip. Sekarang gini, kita ini sekarang seharusnya sebagai seorang pengacara itu di sini atau sebagai mencarinya itu di sini, membesarkan apa namanya, membesarkan link itu di sini gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang nanti berkaitan dengan hukum bisa meminta bantuan kepada dia kan gitu. Harusnya menjaga profesi itu gitu loh. Betul. Ya tapi gini lah, ini sebenarnya kalau aku pribadi sekali bilang bukan lagi kakak itu, tapi ininya pengikut-pengikutnya. Anjing-anjingnya loh Kak. Ya, ya. Sebenarnya yang bersangkutan mungkin udah nggak lagi pengikut-pengikutnya yang sudah mulai. Masih Iya, Kak Meka. Masih Hah? Kak Meka cek YouTube dia ngata-ngatain aku loh Kak Meka. Oh diangkut kak, kan udah aku bilang diangkut. Kayak mana mau ngangkut Kak Meka? Sekarang ada hukum pencemaran nama baik, tidak lagi ada berganti pasal, diangkut kak, dilaporkan. Kakak punya kasus yang mau dilaporkan, aku punya, Kak Melana punya, ayo kita gabung jadi satu, kita laporkan. Iya. Kok Aku bodoh? dong Kak Meka, aku kan dijelek-jelekan di situ juga tuh fotonya tuh. Ya, baik. Gimana tuh Kak Meka? Soalnya dibilang jelek, buruk rupa, kayak gitu Kak Meka. Body Itu kan, shaming lah namanya itu, ya kan? Body iya. shaming. Tapi udah gini aja kak, kita sebagai ini kita coba biarkan dulu, kasih waktu dulu sama dia untuk sadar. Kalau dia nggak sadar juga barulah. Nggak bakalan, pengikutnya Diam, karena Kak Meka, udah dia menjadi-jadi Kak Meka, dibilangnya kita takut. Begitu loh Kak. Katanya takut. Iya, dibilangnya kita takut. Oh, nggak melawan lagi dia, berarti takut dia, udah kena mental dia. Oh, kalau mental ratu kritik tuh jangan kau macam-macam, jangan kau tawar-tawar. Dunia Atau nyata. gini kak, ratu kritik kalau memang kakak udah nggak sabar, kakak langsung sebutkan aja akunnya. Langsung nanti kalau kakak dilaporkannya, dasar kakak banyak, ya kan? Tapi kata-kata kakak, dasar kakak kan banyak untuk nanti menyangkal itu pada saat pelaporan kan, gitu. Nggak apa-apa, sebutkan aja, bilang aja sebenarnya apa yang sudah dia buat. Atau kakak langsung aja buat video langsung ke Peradi, tunjuk aja nama dia. Karena aku Kak Meka terus terang aja, aku nggak mau Kak. Kalau dia mau melaporkan aku tinggal ngikut aja loh Kak. Nah, itu. Ya betul. Ya artinya gini, dia jual kita beli ya. Ya, biar aja kalau dia mau melaporkan aku. Jadi buktinya tuh dari awal sampai sekarang ini ada. Ya tinggal Jadi ngikutin gini, aja. intelektual seseorang itu kita bisa lihat dari emosionalnya ya. Berpendidikan tinggi pun, tapi kalau tidak bisa menjadikan dirinya itu teladan bagi orang lain pun percuma. Jadi dengan usia kita yang sudah cukup tua, sama seperti saya, dan pendidikan yang mungkin dianggap dipandang itu. Jadi gini, jangan, kan ada undang-undangnya, jangan menakut-nakutin orang karena profesi kan terkait dengan kode etik itu ya. Terkait dengan kode etik. Nah itu nggak usah lagi Kak Malana, kita nggak usah mendengar-dengar yang kayak gitu. Jadilah orang yang pintar dan cerdas dan orang yang punya harga diri. Gitu Kak Malana, udah biarkan aja dia mau buat apa. Iya. Kenapa Nggak dek? usah. Kita nggak usah melawan orang-orang yang kayak gitu. Karena kalau melawan orang kayak gitu nggak ada pangkalnya Kak, nggak ada ujung dan nggak ada pangkal. Iya selalu di framing, selalu kehabisan bahan mereka. Kita untuk jadi bahan. Satu lagi yang mau aku bilang, kalau katanya aku pansos ya di sosial media ini, hai bro, aku nggak pansos, justru kamu yang pansos pakai nama aku. Aku di sosial media ini aku dikenal. Walaupun aku bukan selebritis, tapi teman-teman aku di sosial media ini top TikTok di sosial media ini berteman sama aku loh. Centang biru, ada beberapa centang biru di sosial media ini berteman sama aku loh. Betul. Iya lo guys. Wow, luar biasa Kak Meka. Tapi kan itu bukan suatu kebanggaan ya. Itu kan suatu persahabatan. Sebenarnya aku pun kalau dia baik, kita tuh pun bangga bersahabat dengan dia ya. Kita mempunyai teman yang mempunyai profesi. Aku tuh dulu Kak Meka ya melihat orang itu tuh luar biasa ya cara penyampaiannya dulu tuh bangga banget Kak dulu ya.
Tapi kok makin kesini makin kayak gini, lihatnya miris aja sih Kak, gitu loh. Mungkin karena di Komal-Komal dia banyak orang-orang yang nggak punya pendidikan, yang pengen dekat, kan bisa aja itu dipengaruhi orang Komal-Komal di sampingnya. Iya, dulu tuh bangga banget Kak. Ada nggak Kak Widya? Ada nggak kata pepatah? Bertemanlah dengan orang kaya, maka kamu akan jadi kaya. Bertemanlah dengan ustadz, maka kamu akan baik, atau dengan pendeta. Tapi kalau berteman kamu dengan orang yang jahat, maka kamu akan jahat, kan gitu. Jadi berteman orang yang tidak baik, kamu akan tidak baik. Contoh, kita hidup di lingkungan yang tempat lingkungan kita itu adalah sampah. Contoh ya, ini kita mendirikan rumah, tapi di seputaran rumah kita adalah sampah. Sampah ya, bukan sampah masyarakat ya, sampah. Hidung kita udah terbiasa dengan bau sampah itu. Nah, pada saat orang bilang, ih kok rumahmu bau sampah, pasti kita bilang tidak. Karena kita sudah terbiasa dengan keadaan itu. Nah, jadi masalah itu timbul dari keadaan yang selalu mengiringin kita di mana kita berada. Makanya untuk supaya kita itu baik, keluarlah dari masalah itu dan artinya bangunlah diri sendiri gitu loh. Jangan tergantung kepada orang lain, mulut orang lain, apalagi kita sudah dewasa gitu. Punya profesi yang sangat berharga di mata masyarakat. Jadi coba bangkitkan nilai diri kita itu menjadi seorang yang memang betul-betul dipandang orang itu bijaksana. Bukan dengan profesi kita dikecilkan orang, kita dihujat orang, itu sangat menjatuhkan sekali loh. Down bener gitu loh. Betul. Ya, down kita gitu. Profesi kita yang berharga di mata masyarakat, tiba-tiba kita dikecilkan masyarakat gitu. Rasanya kan cukup sedih gitu loh. Iya Kak, aku tuh bangga banget dulu tuh dia tuh mengungkap kasus Vina Cirebon, pedulilah, terus kasus Agus. Itu Kak, aku bangga Kak, ya kan, kok makin kesini kok kayak begini gitu loh Kak, Ya itu kayak tadi loh Widya, itu akibat daripada orang-orang yang di samping dia bukan orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, tapi ingin memanas-manasin, atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanas-manasin atau punya kepentingan tertentu gitu. Jadi makanya tidak normal akhirnya. Contoh kayak saya nih, kenapa saya bilang Kak Malana jangan dimasukkan rekaman orang itu emosi saya nanti akan bertambah kan gitu kan Kak Malana. Jadi untuk meredam emosi supaya kita tetap normal ya, kita nggak usah mendengarkan kanan ini kiri. nanti jadi bahan lagi loh Kak Meka, biasa Nggak kita apa-apa lah, nanti nggak apa-apa Kak, sampai dia puas. Sebenarnya ada sih trik, kalau dia tidak diladenin pun itu dia akan berhenti sendiri gitu. Nggak usah diladenin sebenarnya kalau aku bilang, Kak Malana. Terus gini ya, Sora, Bunda kritik. Bunda kritik kemana nih? Kak Malana. Ya. Ada satu orang ku tengok yang kadang-kadang jadi apa ya, ular kepala dua. Aku tengok di sindok, pelajarin tuh. Di sana lain, di sini lain. Menangis-nangis ya kan. Aku heran loh. Apa perlu ku kasih singa dia biar bongkar semuanya? Ada. Iya. nggak tahu. Oh. Yang harus dikasih singa tuh mak kritik. Kan aku yang tukang ngemis. Agak lain. Doainlah rezeki aku banyak ya. Nanti ku kasih kalian gift-gift yang bagus. Sekarang ini kan aku juga lagi prihatin ya kan. Aku nggak itu kok Kak, kita dukung secara ini aja, aku ikhlas dan pokoknya aku juga kena juga soalnya kita sama-sama gitu loh Kak. Siapa Kata itu ular kepala dua? saling juga Indonesia sama kayak lain. heboh seru ya. Kak Meka, Bu Meka. Atau YouTube. Aku manggil Bu aja lah ya. Bu Alah, Meka. manggil Kak Meka boleh, Bunda Meka boleh, Ayang Meka juga boleh. Bu aja lah. Biar nampak kali kita orang Medan ya. Ya, Horas. Bo aja Bu Meka.
Iya, Bu Enggak lah, Meka. aku nggak mau dipanggil Bu Meka. Aku mau dipanggil Bu, Kak Meka Bu. biarpun aku tua. Bu. Aku pengen dipanggil Kak Meka. Aku tuh udah Kak Meka dari dulu kan Iya, gitu Kak Meka. iya. Kalau Bu itu kan Bang YouTube itu membuat pertama. Bu. Kalau Bu itu membuat kesenjangan antara aku dengan Abang di dalam persahabatan. Seolah-olah aku mempunyai derajat yang tinggi dibanding Abang kan gitu. Kak, aku dipanggil Kak Meka bukan berarti aku mau dimudahin tidak, tapi itu adalah kecuali Bunda Meka itu lain lagi. Bunda Meka itu menurut aku itu adalah kata-kata yang halus untuk menyebutkan bahwasanya aku lebih tua daripada Bang YouTube kan gitu. Terserah. Tapi kalau Bu kesannya aku terlalu tinggi. Aku nggak mau. Bukan ibu kak, bau, bau. Bau boleh lah. Seneng kali lah aku bau. Suka lah aku bau. Kalau bau itu udah apa namanya? Udah katanya kayak apa ya? Ya udah betul-betul persaudaraan yang sangat kuat di dalam orang Batak ya kan Bang itu. Iya, Kami mau manggil bau aja, bau. Bau boleh. Bau Meka. Bu Oh ya, Meka Bau ini kan Meka. yang ular kepala 2 itu siapa sih? Siapa sih? Aku nggak tahu. Ya ecek-eceknya gitulah. Kak malah nerangin itu. Apa tuh? Ular kepala 2 siapa itu? Ular kepala 2 memang ular kepala 2. Jadi gini intinya ya orang seberang sana. Kalau kalian ingin gini, intinya orang seberang sana ya. Kalau kalian ingin melakukan perdebatan ini apa sih yang kalian dapatin dari semua ini? Nggak ada. Yang ada Nama kalian dong. saling menghujat, saling menghina, ya kan? Menambah dosa gitu. Jadi jalinlah silaturahmi dengan baik ya, maka rezeki juga baik kan gitu. Hah? Tapi kan memang derajatnya tinggi loh, enggak lah biasa aja. Enggak ada yang derajatnya tinggi menurut netizen. Derajat seorang yang mempunyai derajat tinggi itu bukan dari jabatan atau bukan dari seorang yang mempunyai derajat tinggi itu bukan dari jabatan ya, bukan dari jabatan atau yang kaya raya. Derajat seseorang tinggi itu apabila dia melakukan suatu apa namanya? Kebaikan ya, Kak. Melakukan tindakan yang memang bijaksana itu mempunyai derajat yang tinggi sih sebenarnya. Jadi derajat yang tinggi itu bukan dari uang atau bukan dari jabatan, tapi derajat Keren seseorang banget, bijaksana sekali Kak Mika. Salut memang itu guys. kan Kak. Memang itu contohnya Bunda kritik, walaupun dia seperti apa dia mempunyai derajat ya. Artinya dia membangun diri dia untuk membela orang kan tanpa ada pamrih kan gitu. Tanpa ngikutin orang kan gitu. Jadi Karena jadi kita ini Kak Mika bukan hanya itu doang, kita juga kena. Makanya disitulah kita bersatu Kak Mika. Nggak ada unsur minta ini, nggak ada kami itu. Gitu Iya, Kak iya, Mika. ya Ya, tulus. Karena sama-sama tersakiti Kak Mika. Seperti itu Kak. Kita nih. Aku mau punya unsur sama Mika. Kenapa? Aku mau paus. Kalau nggak singa. oh gampang itu Kak. Nantilah tunggu duit aku ada. Gampang. Aku kan lagi nggak punya uang nih sekarang nih lagi susah, ya kan? Emang nggak laku pecel? Pecel nggak laku Kak. Semenjak aku ini tukang pecel semua pada demon sama aku gitu. Kak Meka dengar Kak. Ini kan kita ceritakan bercanda. Nanti digoreng. Oh ternyata Meka itu orang susah. Tadi dia udah ngaku sendiri dia orang susah katanya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Bercanda aja mau beli tanah di Kaplin tadi mana pojok sananya. Kami digoreng-goreng lu. Nggak apa-apa Kak. Lebih bagus aku dibilang orang susah daripada aku dibilang orang kaya. Kalau nanti aku katanya orang kaya, nanti banyak orang yang meriksa aku Kak. Itu Iya. kayak dia tuh harus diperiksa tuh, menunjukkan rekening banyak duit dari mana aja tuh. Nah, Berapa? 200 juta yang katanya gitu. Ya harus diperiksa. Harus itu enggak seberapa duit itu. Berapalah 200 juta itu Kak? Enggak berapa itu belum. Aset lah aset. Aku duit nggak punya, tapi kalau aset aku punya. Ya.
Iyalah, gimana Jangan nggak punya gitulah mak. uang. Aku juga kan ini masih muda punya banyak uang, nanti aku dikira jual narkoco loh mak. Jangan gitu. Yang gitu mak. Tapi gini sayang, kalau orang kerja di pemerintahan itu memang harus gitu. Aku cuma mau Oh, bilang iya. sama ibu pengacara itu, bu pengacara yang terhormat, kita tidak punya masalah. Kalau Anda mau berteman sama saya, ayo. Saya mau berteman dengan Anda. Tapi kalau Anda mau mencari masalah dengan saya, ayo. Nggak ada masalah. Tapi kalau Anda mau berteman dengan saya, kita berteman. Saya yakin Anda pasti lurus. Betul. Tepuk tangan dong, Ya, Kamalana. saya yakin pasti lurus. Keluar kamu dari teman-teman kamu itu semua. Kita berbicara dengan orang yang berbicara dengan orang yang memang memberikan kebaikan. Jangan berbicara dengan orang-orang yang membuat kita semakin terpuruk. Tidak ada hebatnya di sosial media ini menunjukkan kehebatan kalau nanti pada akhirnya itu menjatuhkan kita sendiri. Nah, yang harus diingat adalah kehidupan pribadi kita, kehidupan normal kita yang sekarang kita jalanin. Sosial media ini hanya cuman ya biasa. Inilah sosial media, nggak usah diikutin, akan hancur sendiri. Aku ini dulu ya, Markun. Aku mau prepare untuk kerjaan ya kakak. Ya, semangat kakak. Sama-sama, Kak Bun, Kak aku dikecilin aja lah Kak, seolah-olah derajat aku lebih tinggi dari kalian. Tutup kecilkan aku. Kak Mek. Diajarkan untuk menghormati tamu. Jin Bombis sama Widya sama Masalahnya di si pengacara itu yang bilang huru hara suruh teman-temannya ikut-ikutan. Ah udahlah kakek, biarkan aja lah dia suka hati mau bercuap-cuap. Aku orang yang How are you? I'm fine Kak, I'm fine. Aku parkun dulu ya Kak, mau prepare bentar ya, ada kerjaan sedikit. Pengacara itu yang bilang huru-hara, yang bilang mulai duluan mereka. Nah ini nih bocil liar ini yang bilang, nah tadi saya mau nikah siri, ayo sini bocil, kau bocil tapi udah nikah kau bilang ya bocil tengi, bocil udah liar. Lihat akunnya Malana lihat itu kayaknya itu mah suruhan si Jesko sebelah. Iya orang-orang situ. Ini kenapa pula ini? Ini nyonya besar, tapi namanya Ira Mastura. Gimana ceritanya ini? Nggak tahu lah mereka nih. Tahu nggak Ratu, si Ira ngasih nomor WA gue sama Sisil, makanya gue murka. Adekku April naik sini deh. Aduh, adekku sini lah Gue deh. ditelepon tahu sama Sisil, Oh, Terus ditelepon apa isi teleponnya? ditakut-takutin. Oh. Terus kamu kalau ada Mika kamu selalu takut-takut. Biasanya kamu melantam APA lu. Lambung. Nah makanya gue bilang lu tahu dapat nomor gue dari siapa, jangan sampai gue ini. Ya udah gue bantai tuh orang akhirnya. Oh, Eh? Ira, enggak boleh gitu loh, Ira. Kenapa begitu kasih? Itu pribadi orang bisa kamu tuntut itu. Ngasih nomor WA. Aku kasih tahu nomor WA itu tidak boleh dikasih sembarangan. Tanya dulu sama yang punya, boleh nggak aku kasih? Oh. Ya. Iya, sosok ini sosok jadi garda terdepannya Sil, sosok bermuka dua jadi garda terdepannya Sil gitu loh, ngerti nggak? Alah. Kemarin kan si Ira itu juga gini, si Renata mau gue lantam kan itu gini. Pas ada gue nggak berani naik. Nah kalau gue ya si Ira sama Renata, gue mending milih Renata. Renata walaupun bacotannya kasar, tapi dia nggak ke kanan kiri. Si Renata mau dibacotin hantu belau di TikTok ini nggak takut si Renata. Emang Kak Renata ini demi lambung. Orang dia ngasih orang kok. Iya, kalau si Renata mah tulus. Kalau Renata tuh dia yang isi lambung orang, lambung Widya, lambung Dina. Dia pernah isi tuh, lambung Kalau si Ira Mastura mah bermuka dua demi lambung, tapi sosokan nggak demi lambung. Boleh gitu kau Ira. Kalau orang punya prinsip itu nggak akan mikirkan lambungnya.
Lu bayangin coba gue ditelepon ditakut-takutin kayak si Pasha gitu ditakut-takutin. Dari kantor polisi mana? Gue tanya, dinas di mana? Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusatnya namanya apa? Kan ada polsek-polresnya. Jangan berani-berani neken-neken gue. Nggak Nelpon, taunya mana ada hak polisi nelpon. Setahu aku datang ke rumah. Itu ada rekamannya enggak? Iya, lu jangan gue ngarang nih. telepon langsung, nggak gimana mau ngerekam, gue aja kaget. Enggak, Gak boleh, maksudnya polisi mana ada nelpon. Dia langsung ya, ke TKP. Enggak, gini aja, nanti kalau ada telepon polisi tanya dari kepolisian mana, catet, walaupun nggak ada namanya, nanti langsung masukkan aja sosial media bahwasanya kepolisian ini menelepon saya, dan selesai biar ikut polisi-polisi itu. betul. Tapi setahu Meka. saya kan, itu Meka, polisi masalahnya ini gue singa betina, nggak bisa gue ditakut-takutin. emang pinjol nelpon polisinya. Gak mungkin Ya, lah. itu aja nanti kalau ada kepolisian yang pelaporan terhadap segala macam, catat kepolisian mana di daerah mana kan, baru nanti masukkan aja baru telepon lagi ke kepolisian yang bersangkutan. Apakah ada mereka menelpon? Kalau ternyata tidak ada, baru gas. Gampang itu. Bukan gampang, akhirnya nomor itu gue teror baik, gue teleponin terus. Akhirnya di blok-blok Oh, juga. nggak usah kayak gitu. Ngapain? Kita profesional aja. Kita pakai profesional aja. Kita pakai yang fakta aja. Nggak usah lagi nyerang-nyerang. Ada contoh saya, Polisian Medan Timur misalnya nelpon terkait dengan masalah kasus saya yang di sini di apa namanya di TikTok ini terkait dengan seorang pengacara misalnya. Pengacara tersebut melaporkan saya. Oke, saya catat semua, baru lapor balik. Bener nggak? Kalau ternyata nggak benar ya udah, tinggal kepolisiannya nanti yang meributkan itu, bukan kita lagi. Iya, mencemarkan nama baik kan institusi. Tuh. Ya kok polisian juga kan nggak berani. Masalahnya kalau Nggak sudah ada. kalau tahu nomor tuh janganlah disebar-sebarin. Maksud tujuannya apa? Kan kita nggak ada masalah. Kamu kan orang lama, si Nyonya besar. Lu tahu nggak di Komal ini informasi itu bisa jadikan uang. Jangan kayak orang baru main Komal lah. PA. Gue orang baru. Lu kemarin bilang sama gua kalau orang lama. Pokok aku juga orang baru kan, tapi aku semakin sering Kalau main gue Komal. lama, kalau gue lama di politik bukan di dunia huru hara Iya, kayak di gini. politik kan juga kayak gitu. Mana sih? Kenapa lu? Lanjut. Kan informasi itu bisa dijual. Lu aja kerja bagus aja bisa dikata-katain kok. Tahu nggak Gua mau- waktu si Pasha aja didatengin sampai nangis, sampai di videoin, coba dipermalukan banget. Kalau gue mah nggak ada takut-takutnya, malah gue tantang. Makasih, Bro. Terima kasih Kak Meka yang cantik, yang baik. Wih, senangnya. Banyak amat donatnya. Aduh, kenyang sarapan Kenyang donat kalian lah. berkenyang. Biar kenyang ini sih tidak masuk. Nyai Meka, I thank you so much, I love you. Ya udah keluarkan semua. Nanti kalau dikeluarkan semua aku kasih paus besok. Bu Meka di Brastagi, di Jangan Meka, Supermall. nanti kesannya ntar digilangnya pengemis koin lagi. Gue Gak males apa-apa lah. Yang mana? Di Supermall Brastagi itu ada kue baru buka dari Prancis Di mana? di Mall Brastagi kata Sebroto. Oh iya di Brastagi kata Seboto. Apa tuh? Dari Prancis. Ada kue dari Prancis. Nama itunya Baru apa? buka. Nama itunya? French Cook kalau nggak salah dia tuh Oh. lagi promo. Justru nanti kita kapan-kapan makan di sana ya. Lagi Iya. promo enggak? Aku cuma nanti ngasih tau malam promo. jangan lupa ya, Bombi. Apa itu? 100 juta itu bakal dibahas siapa aja yang terlibat, apa yang banyak makan itu. Aku dulu ya bahasa 100 juta ya jujur ya. Aku tuh kan isu-isu dari orang-orang Komal kan. Nah aku kan tipikal orang yang nggak bingung dengar dari satu sisi ya kan. Aku sampai dekati kakak itu kan mau dengar dari pembicaraannya. Aku sempat nggak percaya tentang isu itu. Karena menurutku dia kan orangnya kan ngomongnya bagus, ilmunya ini ya apa namanya kita bilang ya bagus lah ilmunya kan penyampaian juga bagus. Nah tapi makin kesini kok berubah gitu ya. Yang seperti yang Kak
ini bilang Kak siapa namanya Kak Widya botol ini. Iya, dulu tuh membahas tentang kasus siapa Vina Cirebon. Pokoknya pembahasannya Iya, bijak banget lah dulu tuh. Terus makanya bahas aku sampai ambigu ke masalah 100 juta itu. Aku makanya ya ngambil di mana ya posisinya, jadi diambil ya udah nanti pasti ketahuan kok kebenarannya gitu, nunggu waktu aja. Orang 100 juta itu ya orang Sisil juga ikut makan. Thank you Kak Meka, berkah selalu Kak Meka. ya Allah, baru satu dari mana aja Kak? Dari mana aja? Iya, Karena- masalah karena 100 juta ya. Sisil itu ikut makan juga kalau kalian tahu mah. Dia itu ikut nerima uang tapi haram Nyonya juga. besar, kalau di Komal ini emang sering banyak terfitnah orang kalau lagi bermasalah. Saran aku ngambil dari dua sisi, kamu dengar sana dengar kiri. Jangan kayak Bunda Ratu ini kan emang Kak Renata kan sering digitukan, makanya aku tahu ceritanya, aku udah tahu ceritanya gimana makanya. Kalau aku awalnya dari Widya Tolol itu, Bang Bombi fitnah aku, katanya di rumahnya si itu, makanya lah aku Oh, kesel. makanya ini ya kesel ya. Oh. Itu si media itu ngapain sih ngomong masalah hutang-hutang, si ini punya hutang, si ini punya hutang. Namanya Awalnya juga di situ manusia. orang Bang Fiat aja difitnah, masih dia toh. Makanya aku nanya, Bang, udahlah Bang, nggak usah naik di sana gitu. Katanya kalau ada Virgin ini jangan dinaikkan tuh, kalau pasti ada Fiat kayak gitu. Ya udah aku saat itu nggak mau tuh aku. Dia nih katanya si Virgin ini pernah naik di roomnya itu. Siapa namanya? Siapa namanya Kak? Waktu kita berantem itu. Siapa? Gitu. Tapi gini ya, hidup ini kan jatuh bangun. Ya wajar sih orang kalau ngutang. Kan yang penting kan bayar, nggak kabur. Masalahnya Macam kalau di framing, orang udah lunas tapi dijelek-jelekin ya siapapun orang pasti marah lah. Iyalah, Iya. jangan gitulah. Betul tuh. Orang kecuali dia kabur kan banyak kayak gitu. Nah, Di Komal Bombi, juga ada gitu. Ngutang Bombi. kabur. ya, Bombi, Mak mau tanya, itu si Jesko semalam ada yang ngomong tadi kan, itu katanya Kak Malana dibilang sama si Jesko semalam punya hutang 5 juta belum dibayar, Emang benar itu? Ya kalau misalnya Emak Malana yang punya utang 5 juta sama seseorang, ya orangnya dong yang nagih ke emak, kenapa dia yang sibuk ngurusi? Iya benar. Simpel itu. Yang punya utang aja, yang ngasih utang aja nggak ada keluar-keluar di sosial media. Itu kalau misalnya ya itu terjadi, misalnya gitu Mak. Mak nantang si Jesko, kalau benar aku punya hutang sama kau 5 juta Jesko, kau kirim selain dari koin ya, kau kirim aku uang 1.000 perak aja, kau kirim aku uang. Ini selain koin, kau terapkan sama kau Jesko ya. Jadi darah babi di diri aku sama diri keluarga aku 7 turunan. Tapi kalau pembenaran ini tidak ada terjadi, kau mengada-ngada, kalau benar kau bicara, didengar sama orang yang nyampein ke aku di Komal aku barusan, aku juga akan mengembalikan sumpah aku sama kau. Kau menuduh aku berutang sama kau, jadi darah babi lah 7 turunan sampai nenek kau nanti. Nggak akan kucabut sumpah aku Jesko, kau peringat itu ya, dengar itu. Tuntut aja Malana, minta ganti rugi pencemaran nama baik. Nggak bakalan, biarkan Oh, saja. salah. Nanti takutnya Ngapain? dia terlalu banyak zolim orang, dia menzolimin orang, tapi dia menuduh orang menzolimi dia. Yang besar dengar aku. Kita jangan ya, kalau kita orang kecil jangan pernah berpikir mau melaporkan seseorang, kecuali Kak Meka, dia punya kuku, kuku panjang. Kalau kita orang kecil jangan. Lebih baik kita bikin hura-hara biar dia yang melaporkan. Selagi itu bukti dia bikin masalah Iya. kita ada di tangan kita begitu. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa melaporkan. Melaporkan itu juga kan udah dibilang hukum negara ini nggak ada terkait dengan kaya, nggak keadilan yang diperlu. Nggak apa-apa melaporkan, bukan melaporkan itu kan bukan harus perlu Tapi duit. kan kebanyakan gini loh Kak Sekarang nih Meka. gini Kak Mek, pengadilan manapun Kak Mek di Indonesia ini, pengadilan manapun, kantor polisi manapun Kak, kalau kita bawa ludah aja ke sana Kak, nggak akan dilihat. Bagus lalat yang datang ditoleh Kak. Kalau orang kecil Enggak, seperti nanti kita nggak bisa akan ditoleh, buktikan, Kak. enggak.
Oke, Enggak. jadi Keluargaku kan Kak Bunda, keluargaku banyak di yang hijau sama yang coklat itu, tapi nggak usah aku bawa-bawa di sini. Nggak apa-apa Kak dilaporkan atau gini aja, kita tunggu aja supaya kita nggak merasa berdosa, kita tunggu aja bolanya. Kalau dia melaporkan baru kita ini kan nggak apa-apa supaya kita nggak supaya kita nggak merasa berdosa, nggak apa-apa. biarkan dia melaporkan, silakan kalau mau laporkan aku, bukti dari awal kan ada sama aku. Awal Meka. keributan ini kan ada. Meka maksudnya Ratu tuh gini, kalau orang kecil melapor ke kantor berwajib itu kadang-kadang nggak didengar, ngerti Iya, nggak? nggak didengar, kan capek Kak Meka, kecuali bawa duit segepok Kak Meka. Ya. Jadi itu di Indonesia itu seperti itu. Bukan aku menjelekkan pemerintahan Indonesia. Jadi aku bilang benar pepatah Medan mengatakan hepeng mengatur negarawan Kak Meka. Hepeng itu apa sih Kak? Ratu. Aku pun nggak ngerti hepeng itu apanya itu, Pirgin. Hepeng itu duit, kalau nggak ada duit nggak jalan. Ah gitu. Karena kan aku nggak tahu. Oh iya. Tahu kok. Kita beda Mas Sil. Kalau Sil mau ke kantor manapun ada tukang bayar. Sekarang kan Jesko yang bayar. Kemarin aja ke Kapolda katanya mau melapor Kak Titi Mengke, dibayar Jesko 2,5 juta. Itu aku tahu betul tuh, kami tahu semua. Itu Sil, beda kita sama Sil sayang. Karena di kita itu tidak ada donatur ya. Bener. Tidak ada juga tukang ngatur, tidak ada donatur. Persen bahkan 1000% aku percaya itu. Iya, enak aja bilang orang yang hutang sama dia 5 juta. Kau buktikan aja. Ya kan? Kenapa di sana mah banyak tuduhan-tuduhan palsu ya? Si Ratu dibilangnya katanya melantam si Nyonya Menir dibayar 500 sama si Natasha. Gini loh, siapa namanya Nyonya Besar? Tuduhan palsu netizen percaya nggak? Gitu aja sih. Nggak apa-apa Satu sih kalau ini mereka lihat nuduh-nuduh. Lihat gak omongan Sisil katanya si Ratu Kritik itu dibayar sama si Natasha 500.000 buat ngelantam si Nyonya Menir. Lihat gak? Lihatlah, kalian percaya enggak? Habis tuh Sekarang ini kasusnya bukan kasus Nikita Mirjani lagi, ku tengok. Udah kasus lawyer. Itu hanya trik, itu adalah trik nih Sisil Kak Meka untuk menghancurkan pendukung Niki supaya orang tidak menoleh lagi ke Niki. Ternyata Ini malah lawyernya sendiri yang nyuruh pendukung ngaling ribut sama-sama pendukung. itu. Pertanyaannya Kak Renata mana ya? Kok nggak muncul ya? Dia lagi sibuk ngurus tanah 5 hektar mau dijual buat beli kuburan untuk Jesko di Australia. Oh iya kan, ya udah lanjut lah. Kuburan mahal. Makanya jangan goreng aku apapun jadi sama mulutku nih. Enggak, Aku berarti Kak Ratu, bentar. Kalau seandainya dikubur di sana, dia